Jangan tanya yang sulit-sulit. Iya. Sudah Pak, kalau itu kata-kata hari ini Pak. Pak, terima kasih duriannya. Ayo. Pak izin. Kemarin itu di Jakarta kan ada staf penelitinya ICW, dia menjadi korban doxing setelah mengomentari UJCRP. Nah ini sejumlah pihak mengkaitkan dengan Pak Jokowi, mungkin ada tanggapan? Saya itu di Solo, ke Jakarta kalau ada kawinan. Jadi ada yang mengatakan bahwa Pak Anies Ya bebas. jangan semua hal dikaitkan dengan saya. Semua hal dikaitkan dengan saya. Masa sampai urusan doxing. untuk pelatih PSSI aja juga dikaitkan dengan saya. Nah, hubungannya apa? Ya yang paling penting kalau ada yang melanggar ya diproses hukum saja, gitu aja saya kira. Ya. Pak, kalau untuk sampai sekarang udah pensiun, udah di Solo, tapi terus dikait-kaitkan dengan semua hal yang ada terjadi di Jakarta, terutama terkait politik. Ini perasaannya gimana, Pak? Sama sekalian kalau untuk Ya terkait- biasa aja. Kalau Bu Iriana kemarin juga nggak Biasa ada hubungannya. aja lah, biasa saja. Kalau Ibu Iriana reaksinya gimana, Pak? Ya biasa saja, Nggak komplain Pak. biasa saja. Artinya menyayangkan nggak sih, Pak, kalau masih udah di sini tapi terus Ya dikait-kaitkan? biasa dengan saja lah, biasa saja. Pak, sejumlah proyek PSN Ini sudah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Jadi jangan ada hal yang enggak ada hubungannya kemudian dikaitkan dengan saya, kemudian juga ya lucu aja. Kadang-kadang saya membaca juga senyum-senyum sendiri. kalau sejumlah proyek PSN di kemungkinan era jenengan beberapa mungkin akan dievaluasi oleh Pak Ya enggak Prabowo. apa-apa kan baik. Dievaluasi akan baik. Dikoreksi akan baik gitu loh. Termasuk kalau untuk Kalau belum tentu yang kita putuskan itu betul 100% kan, bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, saya kira akan bagus. termasuk untuk IKN gimana, Pak? Tanggapannya? Gimana? Termasuk untuk IKN ada penekanan untuk pemerintahan baru nggak? Tanyakan ke Presiden Prabowo. Satu lagi. Ya, belakang. Ya. Kita muncul di foto silaturahminya Gus Romi. Ya, seperti tadi di Instagram ya. Ya, mantap juga. Lokasi sangat merakyat kayaknya. Iya, empat mata dengan Pak Jokowi nih yang selama ini kita rasani di sini. Iya. Gimana ceritanya bisa sampai kejadian itu, Gus? Iya. Pertemuan Iya, itu. saya kira protokoler Pak Jokowi sudah tidak sesulit dulu ya sebagai presiden. Jadi beliau lebih mudah lah untuk ketemu. Itu Gus Romi yang mengajukan pertemuan atau? Saya sebenarnya kalau mau dikatakan mengajukan ya kemarin itu saya dikontak begitu. Dikontak. Mungkin dulu mengajukan. Mungkin dulu ya. Dulu Mengajukan, daftar dikontak antrian gitu terlalu sekarang. panjang gitu. Iya. Belum terpanggil gitu. Terpanggilnya Karena baru jelang kemarin. 20 Oktober kan pasti kepadatannya Padatnya luar banyak harus biasa. diselesaikan kan. Diselesaikan sehingga baru ada waktu kemarin. Jadilah ketemu kita dan saya kira menarik ya ketemu dengan Pak Jokowi itu sesuatu yang pastilah namanya juga mantan presiden. Tetapi satu hal yang saya melihat bahwa beliau menegaskan akan tetap konsisten di jalur politik dan itu dibuktikan. Ya, dibuktikan. Saya mengatakan karena tanya ke saya kesibukan Mas Romi apa, saya balik ke bisnis Pak sama ngurusin pendidikan gitu. Bapak ngurusin pendidikan lah, gabung lah Pak di Ngurus sini. ayam gue liat Mas Romi. Di antaranya ya. Iya kan? Di antaranya ngurus peternakan ayam lah, pabrik furniture, macam-macam lah gitu. Nah, akhirnya saya tanya sama beliau, Bapak ngurus pendidikan lah Pak. Ini kan menyiapkan generasi ke depan. Udahlah pendidikan itu serahkan aja ke ahli-ahlinya lah. Kalau sampai menekuni itu ya sudahlah di situ. Saya tetap akan di politik saja gitu. Jadi Kata Pak Jokowi. ya tetap akan di politik. Jadi itu saya kira konsisten dengan apa yang dilakukan sekarang. Turun di jurkam-jurkam pilkada. Itu kan itu jelas-jelas ngurusin politik ya. Buka konsultan politik maksudnya.
Kalau konsultan kan menarik bayaran. Ini kan pro bono. Iya betul, hobi-hobi itu maksudnya. Jadi gimana cerita awalnya dikontak terus? Ya, dikontak. Apa aja yang dibicarakan? Dikontak Ini ada kaitannya dengan total politik nih. gimana? Wah, ini menarik ini. Kalian mesti ini juga apa namanya? Introspeksi juga, bukan tobatan nasional. Iya, jadi yang menarik itu adalah beliau banyak waktu sekarang ini. Kemudian banyak nonton podcast. Di antaranya podcast Total Politik. Wah, ini sur juga kalian kan? Antara sur sama itu tuh bisa sur, bisa juga I'm watching you. Hati-hati lu. Nah, kita ngoceh aja terus sampai dipanggil juga kan. Kacau lu. Jadi tuduhannya nggak berbanding lurus sama pendapatan gitu. akhirnya kemudian di situ sampailah pada pembicaraan tentang konten-konten kan. Tentang konten-konten ini. Nah, saya bilang sama Pak Jokowi kalau beliau menyampaikan, masa saya dibilang penulis skenario, sutradara, kemudian aktor, juga sekaligus kameramen sama admin. itu tukang tulis caption kan. Masa saya dibilang pemain politik paling canggih sampai saat ini. Saya tegaskan sampai saat ini, Pak, mana yang salah dari apa yang saya sampaikan. Saya sampaikan ini beberapa tahun yang lalu ya, waktu itu di sini ya. Kalian masih di sana tuh, masih di ruko itu kan. Ruko kecil itu kan. Di ruko kecil itu. Nah, saya bilang, bagaimana saya nggak bisa sebut Bapak canggih? 2005 jadi wali kota, hanya 9 tahun udah jadi presiden. Semua ketua umum dilangkahinya kan. Jadi sampai hari ini masih Bapak paling canggih. Saya bilang Bung Karno itu mulai dari ketua umum PNI sampai jadi presiden tuh butuh 20 tahun lebih. Ini Bapak cuma 9 tahun. Dan belum ada yang bisa menyamai itu. Nah, terus tentu beliau menyampaikan, ya tapi kan nggak usah lah saya diatribusi seperti itu. Ini kan juga menjadi persoalan tersendiri. Apa keberatannya Pak Jokowi dicap sebagai politisi paling paten di selama Indonesia berdiri? Ya dianggap dianggap mastermind dari semua peristiwa politik besar kan. Ini kan menjadi persoalan tersendiri gitu. Kalau berhasil dianggap hebat, kalau gagal dikambing hitamkan kan gitu aja kan. Semua telunjuk ke hidung Pak Jokowi ya. Ini saya kira yang saya lantas setelah pertemuan itu saya lihat juga kan caption beliau ketika mau berangkat. Sekarang kan masih aktif kan medsosnya. Lebih aktif, Mas. Malah lebih aktif ya? Lebih aktif. Dan hal-hal personal, ketemu ini diposting, ketemu itu diposting. Dulu kan acara-acara kenegaraan ini aja. Iya. Saya lihat memang kemudian saya baca kan captionnya ketika akan berangkat. Ini kan hari Minggu, dua hari Minggu yang lalu kan. Minggu kemarin, Minggu. Saya lihat tulisannya, saya akan mencoba bertemu dengan sahabat-sahabat lama gitu kan. Oh, ternyata saya melihat Pak Jokowi sedang melakukan langkah untuk reuni, untuk rekonsiliasi, untuk ya back sebagai commoners ya, back to commoners ya, menjadi orang biasa yang mudah bertemu dan bertemunya juga tidak memakai protokoler, juga tidak di tempat yang sulit dijangkau gitu ya. Untuk ukuran seorang mantan presiden, mantan orang nomor 1 ya di Indonesia, saya kira cukup mudah lah untuk bertemu dengan Pak Jokowi itu. Rekonsiliasi berarti ada yang direkonsile dong berarti. Gus, apa ya maksudnya? Kan, berarti ada yang pecah kemudian coba dilem-lem pakai. Ya, paling tidak kita kemarin kan tidak sesuai arah dengan